Halo, jumpa lagi dengan saya Joko Warsito. Untuk hari ini kita akan explore Bantul. Jadi kita bersama teman-teman dari Dinas Pariwisata Bantul. Ada event jelajah Bantul. Jadi dari pagi sampai malam ada beberapa desa wisata dan tempat wisata yang ada di Bantul. Stay tune terus, simak perjalanan saya jelajah Bantul. Tempat wisata pertama yang akan kita jelajahi di Bantul adalah Desa Wisata Krebet. Sesuai dengan namanya, desa wisata ini terletak di Dusun Krebet, Desa Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, atau kurang lebih 12 km barat daya dari kota Yogyakarta. Yang paling unik dari Desa Wisata Krebet ini adalah kerajinan batik kayunya, teman-teman. Jika batik yang biasa kita kenal digambar di atas kain, maka batik yang dihasilkan oleh warga Dusun Krebet ini adalah di atas kayu. Unik kan? Sebenarnya teman-teman harusnya juga tidak asing dengan kerajinan batik kayu ini. Karena hasil dari kerajinan batik kayu ini sering kita temui di toko-toko souvenir di sekitaran Malioboro. Hanya saja masih banyak yang belum tahu kalau kerajinan yang cantik-cantik tersebut dibuatnya di desa ini. Saat kamu main ke desa wisata Krebet, selain bisa melihat langsung proses bagaimana sebuah kayu bisa menjadi karya-karya batik yang cantik bernilai tinggi, kamu juga bisa loh belajar membatik di atas kayu langsung sama pengrajinnya. Penasaran? Yuk datang dan kunjungi langsung desa wisata Krebet. Tempat wisata berikutnya yang kita kunjungi adalah Desa Wisata Kampung Santan. Saat tiba di Desa Wisata Kampung Santan, kita sudah disambut oleh kuliner khas dari kampung ini, yaitu ingkung ayam kampung yang rasanya mantap. Sambil makan ingkung, kita juga dijamu dengan minuman yang seger banget, yaitu es dawet hijau. Dan uniknya, tempat es dawet ini terbuat dari tempurung kelapa. Seperti nama desa wisatanya, Kampung Santan merupakan sebuah wilayah perkampungan yang terletak di Desa Gowosari, Pajangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Langsung dimakan, Bu. Makanya nih sedikit biar besok kesini lagi. Kali ini kita lagi explore desa wisata Santan. Jadi setelah kita nikmati dawet hijau sama ingkung tadi, kita sekarang akan menuju ke pengrajin batok kelapa ya. Berbagai macam kerajinan dari batok atau tempurung kelapa bisa kita temukan di sini. Batok kelapa yang awalnya berserabut dipoles demikian rupa menjadi barang kerajinan bernilai tinggi. Beberapa di antaranya dijadikan peralatan makan seperti piring, mangkok, gelas, sendok, dan garpu. Setelah dari desa wisata Kampung Santan, kita langsung menuju ke pantai selatan untuk makan siang. Terima kasih Bapak, dadah. Amin, sehat terus ya Pak, sukses terus. Setelah 30 menit perjalanan dari desa wisata Kampung Santan, kita sampai di Pantai Baru di Bantul. Jadi di Pantai Baru ini ada yang unik. Jadi di sini untuk listrik yang digunakan di warung-warung di tepi pantai ini bukan dari PLN, melainkan dari PLTH atau pembangkit listrik tenaga hybrid. Mau tahu seperti apa PLTH-nya? Yuk kita lanjut ke PLTH, pembangkit listrik tenaga hybrid.
Pantai Baru hadir dengan menawarkan segudang pesona yang mungkin tidak dimiliki oleh tempat lain. Salah satunya adalah wisata edukasi sumber daya terbarukan. Sumber daya terbarukan di sini adalah pembangkit listrik tenaga hybrid, yang merupakan pembangkit listrik yang terdiri dari 2 atau lebih pembangkit dengan sumber energi yang berbeda. Untuk di Pantai Baru ini, pembangkit listrik yang digunakan adalah tenaga surya dan tenaga bayu atau tenaga angin. Naik ATV sambil menyusuri pantai sepertinya asik jika masuk dalam agenda kegiatan kamu saat menikmati liburan akhir tahun ini. Di Pantai Baru ini lokasinya sangat luas sehingga kamu bisa leluasa geber ATV sana-sini sambil menikmati sejuknya udara pantai selatan di bawah pohon cemara yang lumayan rindang. Setelah dari Pantai Baru, kita pindah ke sebelah sekitar 5 menit dari Pantai Baru. Itu ada Pantai Gua Cemara. Kita lihat seperti apa Pantai Gua Cemara. Pantai Gua Cemara ini masih satu garis pantai dengan Pantai Baru Bantul yang kita telusuri tadi. Atraksi yang paling unik di sini dan jarang kita jumpai di pantai lain adalah pelepasan tuki atau anak penyu ke laut lepas. Biasanya pada bulan Mei sampai September, penyu dewasa akan migrasi dan naik ke daratan untuk bertelur. Jadi akan banyak sekali tuki di musim tersebut. Karena ini sudah akhir tahun, kami hanya mendapatkan 3 pieces saja bayi penyu yang akan kita lepas. Ya, sore ini kita akan rilis penyu. Jadi kita akan lepaskan penyu ke laut lepas di Pantai Gua Cemara. Rencana kita akan lepas di situ nanti. Ya, saat ini kita akan rilis penyu ke laut bebas. Penyu ini akan kita biarkan untuk jalan kaki sendiri. Jaraknya dari laut sekitar 4 meter. Ini di Pantai Gua Cemara, Bantul, Yogyakarta. Ayo, lomba. Ayo. Ya, akhirnya hampir ke bawah. Ternyata nggak jadi, ada sampah pula. Banyak sekali keindahan Bantul yang masih kita bisa eksplor. Untuk sementara, kita tutup dulu jelajah Bantul di Pantai Gua Cemara ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Bantul, Dimas Diajeng Bantul, dan teman-teman blogger semuanya karena telah memberikan kesempatan saya untuk melihat Bantul dari sisi yang lain. Saya Joko Waristo dan sampai ketemu lagi di jelajah Bantul berikutnya.